Pas di perjalanan pulang, kita itu terpaksa harus melewati sebuah bangunan yang belum selesai, yang udah dibangun dari bertahun-tahun yang lalu. Udah bertahun-tahun dibangun tapi nggak selesai-selesai gitu loh. Jadi pas lagi kita ngelewatin atau berpapasan sama rumah yang belum selesai tadi, kita berdua lewat, lewat. Tiba-tiba pas kita sama-sama menoleh ke arah kanan, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini. Pada video kali ini aku ingin kembali membawakan cerita pengalaman pribadi aku yang menegangkan tetapi malah membuat kalian tertawa. Seperti apa ceritanya? Ikutin terus. Kejadian ini terjadi waktu aku masih kelas 2 SMP, yang kira-kira tahun 2005-2006 lah. Waktu itu pas malam-malam, adik sepupu aku tidur di rumah. Jadi dia demam, badannya panas tinggi. Sementara persediaan obat di rumah itu habis gitu. Jadi mama aku nyuruh aku sama adik aku untuk beli obat ke toko obat. Terus kami pergi berdua sama adik aku yang namanya Hijrah. Si Hijrah ini pergi bareng aku kira-kira jam 11 malam untuk ngecek toko obatnya masih buka apa enggak gitu. Karena namanya di kampung kadang dia jam segitu itu udah tutup gitu. Jadi pas kita jalan ternyata tokonya udah tutup. Pas di perjalanan pulang, kita itu terpaksa harus melewati sebuah bangunan yang belum selesai, yang udah dibangun dari bertahun-tahun yang lalu. Udah bertahun-tahun dibangun tapi nggak selesai-selesai gitu loh. Jadi pas lagi kita ngelewatin atau berpapasan sama rumah yang belum selesai tadi, kita berdua lewat, lewat. Tiba-tiba pas kita sama-sama menoleh ke arah kanan, ternyata di rumah yang belum selesai tadi ada sosok laki-laki yang berbaju putih. Terus itu dia tertunduk, mukanya ini bercahaya, warna hijau mukanya, masih ingat banget saya itu. Mukanya hijau dengan tertunduk seperti ini mengarah ke depan gitu ya begitu. Otomatis aku sama adik aku takut. Kemudian si adik aku ini dengan secepat kilat dia lari ninggalin aku. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kata dia begitu. Karena saking dia takutnya, dia refleks baca doa. Tapi doanya doa makan. Dia udah di depan, udah lari ya. Aku tuh masih di belakang. Hijah, tungguin kakak, Jah. Doanya jangan doa makan dong. Doanya Al-Fatihah aja. Kalau nggak doa ayat kursi, aku keburu dimakan ini. Aku bilang, kemudian aku juga ngejar dia sekenceng-kencengnya. Kemudian sampai di rumah, kita ketok-ketok rumah, ketok-ketok. Ada setan, Ma. Kita bilang berdua tuh sambil teriak-teriak ya. Mama aku tuh langsung lari bukain pintu, kita masuk ke dalam rumah, pintunya dikunci, Ma, semua pintunya, jendela semua periksain dulu, Ma, semua dikunci, Ma. Aku bilang. Terus itu adik aku yang ketakutan langsung ambil selimut, dia masuk ke dalam selimut sambil terus berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Terus doa makan dibaca gak henti-hentinya sama dia. Aku juga dalam keadaan takut. Hijrah, jangan ganti doanya, jangan itu lagi doanya ayat kursi aja baca. Kalau nanti doa makan, nanti setannya tinggal makanin kita. Nanti doa makannya gak dibaca lagi sama setan, tinggal makan. Dia gak takut kalau doanya doa makan, gak bakalan ketakutan setannya. Aku bilang sambil nangis. Otomatis si adik aku yang dalam selimut juga tiba-tiba keluar. Oh iya kak, aku lupa baca Al-Fatihah juga, aku udah gak hafal, kata dia. Kalau aku takut, aku cuma hafal doa makan doang kan. Dia bilang, Masya Allah. Dasar, kalau adik aku yang satu ini ya, setiap dia ketakutan itu yang dibaca cuma doa makan. Katanya dia hafalnya cuma doa makan doang. Jadi refleks, dia itu cuma doa makan doang, bener-bener doa makan yang dia hafal. Masya Allah, bener-bener. Kemudian udah mulai agak tenang,
Terus si mama kita nanya, ada apa sayang, ada apa? Kenapa kalian lari ketakutan? Ya mak, di situ tadi ada setan mak. Kita cerita, mak sendal aku masih ketinggalan mak. Tadi pas lari sendalnya lepas mak di belakang. Aku nggak berani ambil lagi. Ya udah, biarin aja. Besok pagi aja kita ambil. Udah mak, nanti kalau misalnya mama ada setannya pasti takut mak. Ayo kita ambil aja mak. Kita takut, tapi kalau misalnya ada mama masih ada keberanian bikin, masih penasaran gitu loh. Ma, ayo ma kita liatin lagi ma. Mama kan doanya bisa ma, doanya kan hafal. Ini ayat-ayatnya juga mama banyak yang hafal ma. Ayo ma kita lawan ma. Kita bilang tuh berdua. Ternyata mama aku juga takut. Mama aku takut. Udahlah, tunggu pagi aja, biarin aja dia di situ, kata mama aku. Aduh. Nah itu dia guys ceritanya. Sebenarnya waktu kecil itu banyak banget cerita-cerita yang istilahnya berbau mistis yang kami alami waktu kecil. Tapi dia malah setelah kita gede itu kayaknya jadi lucu gitu loh. Bahkan ada lagi wawa aku waktu itu punya teman akrab. Jadi si temennya ini banyak mengalami masalah dalam rumah tangganya. Jadi si temennya ini sering curhatlah ke wawa aku. Ini suami aku begini segala macam dia cerita. Akhirnya mungkin karena dia depresi, dia berusaha untuk bunuh diri. Dia ambil kain dia ikat lehernya, dia gantung. Tapi karena ada yang memergoki, ada yang melihat, sebelum dia mati udah ditolongin gitu loh, keburu ditolongin sama orang. Akhirnya dia ngomong, aduh ternyata kalau mau bunuh diri itu sakit katanya, aku nggak mau bunuh diri lagi, ternyata sakit kalau mau bunuh diri itu katanya. Akhirnya dinasehatin, bunuh diri itu adalah orang yang berputus asa, Allah itu nggak suka orang berputus asa. Nah bodohnya lagi, tadinya dia udah ngomong ya, sakit kalau mau bunuh diri itu sakit, aku nggak mau lagi lah bunuh diri kata dia. Itu kejadiannya waktu itu sore. Pas besoknya, ya dia bunuh diri lagi. Ya itu nggak ada yang liatin, benar-benar mati lah dia. Mati tuh orang. Pas tiba-tiba ini si wawaku, kok ini mamanya sini kok nggak pakai datang ya? Kata tanggaan. Wawa aku ngeliat lah ke rumahnya. Mama anu, kok nggak keluar sih? Sini aku masak makanan ini, kata wawa aku. Nggak pakai keluar. Digedor. Nah keluar juga, didobraklah sama wawa aku karena teman akrabnya ya, dia berani aja dobraknya. Tiba-tiba udah melet di situ, udah mati orangnya. Padahal tadi katanya sakit, tapi entah kenapa dia berani lagi gitu loh. Mati lah sudah. Terus itu beberapa hari kemudian datang si wawa aku ini. Datang ke wawa aku ini pas wawa aku lagi mati lampu, dia benerin genset lah, ngidupin genset. Pas di gelap-gelapan, tiba-tiba ada di belakangnya begini, aduh Mama Rio, tolongin aku, sakit, kata dia begitu lagi kan Bo. Bener-bener tadi udah dibilangin, kamu jangan bunuh diri, ini kamu bunuh diri lagi, matilah kau situ, sakit lah situ. Kata si wawa aku, dia lari kabur. Dia takut juga ya, dia mau ngomelin ini setan, nggak diomelin dia gondok. Udah dibilangin tadi jangan bunuh diri juga kau, matilah kau situ, sakit, tahankan sendiri, kata si wawa. Akhirnya dia lari kabur, dan beberapa hari kemudian dia nggak berani lagi tuh nempatin rumahnya. Akhirnya wawa aku nggak berani lagi nempatin rumahnya, tinggal di rumah anaknya lah dia lagi. Pula setiap malam didatangin setan temannya itu, hantu temannya, dihantui terus dia sama temannya itu, minta tolong. Kayak mana mau nolong pun tak tahu dia mau kayak mana nolongnya lagi, udah mati. Nggak mungkin lagi dihidupkan, nggak mungkin bisa dihidupkan. Sakit, dibawa ke rumah sakit udah matinya. Itulah makanya kalian jangan ada yang bunuh diri kalian ya, sakit. Orang yang udah nyoba bunuh diri itu udah ngaku sakit. Itulah bongaknya, udah tahu sakit, bikinnya lagi. Nah itulah. Dari tadi memang di daerah tempat tinggal kami itu ya,
mitos-mitos tentang hantu, hal-hal gaib, banyak banget di sono. Terus itu juga tingkat kriminalitas, waduh, tinggi banget di tempat kami. Soalnya waktu masih zaman aku kecil ya, kantor polisi pun nggak ada di tempat kami. Jadi kalau orang mau istilahnya mau berbuat jahat ya suka-suka dia aja lah. Istilahnya mau dia lari mau kemana, dia sembunyi, gampang gitu sembunyinya. Jadi penjahat tingkat tri, penjahat ece-ece banyak. Tingkat kakap yang bener-bener mafia besar juga banyak. Orang yang cuman sekedar ya curi-curi sendal gitu ya ada. Orang yang istilahnya pencurian besar, perampokan besar-besar ya ada juga kejadian gitu di dekat kami itu. Pembunuhan, tetangga yang pokoknya benar-benar banyak banget kejadian waktu masih kecil itu ngeri-ngeri. Bahkan orang yang dibakar hidup-hidup ada dekat kami itu, di tempat kami itu dulu. Yang anak-anak dibunuh, dimasukin ke dalam sumur. Ini organ tubuhnya nih diambil semua, ada. Masya Allah. Benar-benar di tempat kami waktu dulu itu serem banget. Namanya juga suram. Ya benar-benar serem. Gitu dia guys. Jadi bagaimana? Apa kalian pernah mengalami hal-hal yang menegangkan, yang menakutkan, tapi jadi lucu? Komen di bawah ya guys. Aku pingin denger cerita lucu, cerita menyeramkan tapi lucu juga. Mari kita berbagi cerita. Dan semoga pengalaman aku ini ya bermanfaat juga ya. Soalnya dia di mana-mana tingkat kriminalitas itu kan tetap ada. Jadi kita harus waspada gitu. Harus mawas diri. Dan harus tetap berpikir panjang gitu loh. Sesempit apapun keadaannya, sebesar apapun masalahnya, pasti ada jalan keluar gitu. Nah, itu dia tadi guys, sepenggal cerita aku masa kecil. Itu dia cerita aku. Bagaimana dengan cerita kamu? Silahkan komen di bawah ya. Bagi kalian yang suka sama cerita aku ini, tolong di like dan komen and subscribe yang terpenting. Semoga kisahku kali ini bermanfaat bagi kita semua dan ada hikmah yang dapat kita ambil. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.